Menurut peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, setiap bank umum wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara berkala setiap akhir semester untuk posisi bulan Juni dan juga bulan Desember. Tingkat kesehatan bank itu sendiri merupakan suatu bentuk penilaian secara kualitatif terhadap aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank, melalui penilaian secara kualitatif dan juga penilaian kuantitatif terhadap berbagai faktor-faktor seperti permodalan, kualitas aset, manajemen rentabilitas, liabilitas, dan juga sensitivitas terhadap risiko pasar. Metode penilaian tingkat kesehatan bank yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia yaitu metode Camel. Metode Camel ini sendiri mulai berlaku di Indonesia sejak dikeluarkannya Paket Februari tahun 1991 mengenai sifat-sifat kehati-hatian bank. Pada akhir tahun 1997 di Indonesia, metode penilaian tingkat kesehatan Camel berkembang menjadi metode Camels sebagai dampak dari krisis ekonomi moneter yang diatur dalam PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan juga diatur dalam PBI nomor 9/1/PBI/2002 perihal tentang sistem penilaian kesehatan bank umum berdasarkan dengan prinsip syariah. Analisis Camels digunakan untuk melakukan evaluasi dan juga analisis terhadap kinerja keuangan bank umum yang ada di Indonesia. Kemudian setelah 8 tahun menggunakan metode Camels, dikeluarkanlah PBI nomor 13/1/PBI/2011 dan juga SEBI nomor 13/24/DPNP yang berlaku per Januari tahun 2012 menggantikan metode penilaian kesehatan bank Camels menjadi metode RGEC. Dan secara resmi, penilaian metode Camels tidak lagi digunakan di Indonesia karena penilaian metode Camels dianggap kurang efektif karena hanya menyimpulkan suatu penilaian yang bersifat berbeda. Metode penilaian tingkat kesehatan bank RGEC tersebut mewajibkan setiap bank umum untuk melakukan penilaian sendiri atau self-assessment terkait tingkat kesehatan bank dengan menggunakan risk-based bank rating baik secara individual atau konsolidasi. Berdasarkan kepada PBI, Peraturan Bank Indonesia nomor 13 tahun 2011, pasal 6, setiap bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risk-based bank rating dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor risk profile atau profil risiko, good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, earning, laba usaha, dan juga kapital yaitu permodalan. Risk profile. Karena penilaian terhadap faktor risiko atau risk profile yang meliputi penilaian terhadap faktor risiko kredit, risiko pasar, risiko hukum, risiko operasional, risiko strategik, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Berdasarkan PBI nomor 13/1/PBI/2011. Di antara ke-8 faktor risiko tersebut, hanya faktor likuiditas dan faktor risiko kredit yang digunakan dalam metode penelitian ini. Kedua faktor risiko tersebut digunakan karena keduanya dapat diukur dengan metode penelitian kuantitatif dan memiliki kriteria penetapan peningkatan yang jelas. Rumus yang dipakai dalam menghitung profil risiko yaitu non-performing loan dan loan to deposit ratio. NPL sama dengan kredit bermasalah, total kredit dikali 100%, sumber dari SE nomor 13/24/DPNP/2011. LDR sama dengan total kredit dana pihak ketiga dikali 100%, sumber dari SE nomor 13/24/DPNP/2011. Menunjukkan bahwa terdapat 14 bank mempunyai peringkat 1 atau predikat sangat baik, 8 bank memperoleh peringkat 2 atau baik, dan 3 bank memperoleh peringkat 3 atau predikat dengan cukup baik. 14 bank dengan predikat sangat baik diantaranya yaitu BCA, Bank Bukopin, BRI, Bank QNB, Bank Bumi Arta, Bank Permata, BTPN, Bank Arta Graha, Bank Windu Kencana, Bank OCBC-NSP, Bank Kapital Indonesia, Bank Mandiri, Bank Mayapada Internasional, dan Bank Himpunan Saudara. Bank dengan predikat sangat baik menunjukkan bahwa manajemen bank mampu menjaga dan berhati-hati dalam penyaluran kreditnya untuk mengantisipasi timbulnya kredit bermasalah. Hasil pemeringkatan di atas juga menunjukkan bahwa masih ada bank yang memiliki peringkat tidak baik selama 2 tahun, yaitu Bank Mutiara. Di tahun 2012,
Bank Mutiara memperoleh predikat baik, namun di 2 tahun selanjutnya, bank mengalami penurunan peringkat dan memperoleh predikat tidak baik. Kondisi ini merupakan kondisi yang mengkhawatirkan karena bank mengalami penurunan dalam peningkatan NPL di setiap tahunnya. Manajemen bank harus segera menyiapkan strategi untuk meminimalkan jumlah kredit yang bermasalah. Agar kredit bermasalah tidak terus bertambah setiap tahunnya yang akan mengakibatkan kemungkinan bank akan mengalami kerugian di masa yang akan datang, berdasarkan penjelasan yang telah diteliti bahwa dari 25 bank yang telah diteliti, secara umum bank memiliki tingkat kecukupan manajemen risiko kredit yang baik dan dapat dikatakan mampu mengendalikan jumlah kredit bermasalah di masa yang akan datang. Berdasarkan dari tabel 2 peringkat LDR Bank Umum dari tahun 2012 sampai 2014, dapat disimpulkan bahwa rata-rata bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2014 memiliki predikat cukup baik. Sebanyak 3 bank yaitu Bank Kapital, Bank Mega, dan BCA memperoleh peringkat 1 atau predikat sangat baik dengan rasio LDR di bawah 75%. Sebanyak 7 bank memperoleh peringkat 2 atau predikat baik, di antaranya yaitu Bank Sinarmas, Bank Mutiara, dan Bank MNC. Peringkat 3 atau predikat cukup baik terdapat 12 bank yang di dalamnya terdapat 2 bank milik pemerintah yaitu BRI dan Mandiri. Selain itu, bank dengan predikat kurang baik dan tidak baik ada BTN dan Bank Himpunan Saudara. Hasil ini menunjukkan bahwa walaupun secara umum kondisi likuiditas berdasarkan rasio LDR tergolong cukup baik, namun bank umum juga harus tetap memperhatikan kredit yang harus diberikan agar tidak melebihi dana pihak ketiga yang dihimpun. Yang selanjutnya adalah metode Good Corporate Governance atau yang bisa singkat dengan GCG, merupakan suatu sistem yang mengelola atau mengendalikan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai tambah atau value added bagi pihak yang berkepentingan. Metode dalam Good Corporate Governance pada awalnya dianalisis berdasarkan surat edaran Bank Indonesia. Analisis dalam surat edaran tersebut menggunakan kertas kerja atau self-assessment Good Corporate Governance yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Dalam upaya untuk perbaikan serta peningkatan pelaksanaan Good Corporate Governance, bank wajib secara berkala melakukan self-assessment atau penilaian sendiri secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Good Corporate Governance. Analisis Good Corporate Governance dikelompokkan dalam suatu governance menjadi 3 kelompok, yaitu governance struktur, governance proses, dan governance outcome. Rentabilitas atau earnings. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil bersih atau laba dengan modal yang digunakannya. Penilaian rentabilitas atau earning merupakan hal yang penting bagi suatu bank karena merupakan salah satu parameter dalam penilaian tingkat kesehatan bank terkait dengan kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Penilaian faktor rentabilitas dapat dihitung menjadi 2 rumus, yaitu dengan ROA atau NIM. ROA yaitu Return on Asset dengan rumus laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Sedangkan untuk NIM atau Net Interest Margin dengan rumus pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif dikali 100%. Dari tabel yang bisa kita lihat, ada kriteria untuk tingkat kesehatan bank. Untuk keterangan pertama, tingkat pertama, jika lebih dari 1,45% itu predikatnya sangat sehat. Tingkat kedua, lebih dari 1,25% sampai 1,45% itu sehat. Tingkat ketiganya lebih dari 0,99% sampai 1,25% itu cukup sehat. Lebih dari 0,765% 65% sampai 0,99% itu kurang sehat, dan jika kurang dari 0,765% itu termasuknya tidak sehat. Dari tabel yang sebelumnya, dalam penilaian kesehatan bank dilihat dari ROA, bank yang termasuk ke dalam kategori kurang sehat pada tahun 2014 yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BRI Syariah, BJB Syariah,
Dan pada tahun 2015, bank yang termasuk kategori tidak sehat yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan BJB Syariah. Sedangkan untuk 2016, bank yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat adalah BJB Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Muamalat. Dari tabel yang bisa kita lihat, ada peringkat pertama kriterianya yaitu jika lebih dari 2,5% itu sangat sehat. Peringkat kedua lebih dari 2% sampai kurang 2,5% itu sehat. Jika lebih dari 1,5% sampai 2% itu cukup sehat. Dari 1 sampai 1,5% itu kurang sehat, dan jika kurang dari 1% itu tidak sehat. Dari tabel di atas, tingginya rasio NIM menunjukkan pendapatan bagi hasil bank yang tinggi dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan. Jika NIM suatu bank tinggi mengindikasikan bahwa bank tersebut mendapatkan pendapatan dibagi hasil yang besar dengan beban pokok yang dikeluarkan sedikit. Secara keseluruhan, Bank Umum Syariah pada rasio net interest margin atau NIM memiliki predikat sangat sehat, meskipun ada beberapa bank umum syariah yang masih memiliki predikat tidak sehat. Hal ini disebabkan karena beberapa bank umum syariah yang suku bunganya mengalami penurunan sehingga mempengaruhi kondisi NIM. Kapital permodalan merupakan salah satu faktor yang penting bagi sebuah bank karena jika sebuah bank memiliki faktor permodalan yang baik, maka tentu saja bank juga akan semakin lancar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dalam mencapai tujuan bank itu sendiri. Faktor permodalan dapat diukur dengan menggunakan rumus Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR adalah rasio yang mengukur kecukupan modal suatu bank yang dihitung berdasarkan perbandingan total modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Adapun rumusnya yaitu CAR sama dengan modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR dikali 100%. Adapun contoh perhitungan CAR adalah sebuah perusahaan perbankan memiliki nilai ekuitas perusahaan yang jumlahnya mencapai 60 miliar rupiah. Kemudian untuk dana dari nasabah melalui berbagai produk perbankan seperti giro, tabungan, dan deposito didapat angka 90 miliar rupiah. Kemudian ada juga aset-aset lain yang juga menjadi modal dalam menjalankan usaha bank tersebut yang nilainya 70 miliar rupiah. Kemudian terdapat resiko dari kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah 6%. Berapakah CAR dari bank tersebut? Diketahui modal 60 miliar rupiah, aset 160 miliar rupiah, resiko 6%. Ditanyakan CAR. Kita cari resiko modalnya dulu, yaitu 6% dikali 60 miliar atau dikali modal itu sendiri, dan didapatkan hasilnya yaitu 3,6 miliar. Yang berarti modal menjadi 60 miliar dikurang 3,6 miliar, dan didapatlah hasil 56,4 miliar rupiah. Dan selanjutnya, ATMR-nya yang dikurang dengan resiko modal, dan didapatlah hasil 156,4 miliar. Ketika dua hal tersebut sudah diketahui, kita tinggal masukkan ke dalam rumus CAR, yaitu modal dibagi dengan ATMR dikali 100%, dan didapatkanlah 36,06%. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan atau rangkuman dari tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC. Metode RGEC yaitu perkembangan dari metode CAMELS. Dalam metode RGEC ada 4 faktor yang menjadi penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu risk profile, good corporate governance, earning, dan juga kapital. Untuk perhitungan risk profile ada 2, yaitu NPL dan LDR. Untuk perhitungan NPL, kredit bermasalah dibagi total kredit kali 100%. Dan untuk perhitungan LDR, total kredit dibagi dana pihak ketiga kali 100%. Selanjutnya, Good Corporate Governance atau GCG ditinjau dari sisi pemenuh prinsip-prinsip GCG. GCG mencerminkan bagian manajemen dari CAMELS namun telah disempurnakan. Bank memperhitungkan dampak GCG perusahaan pada kinerja GCG bank dengan 41 mempertimbangkan signifikan dan materialitas perusahaan anak dan atau signifikasi kelemahan GCG perusahaan anak.
Untuk perhitungan earnings ada dua rumus, yaitu ROA dan NIM. Untuk ROA, laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset kali 100%. Dan untuk NIM, pendapatan bunga bersih dibagi aktiva produktif kali 100%. Yang terakhir yaitu kapital. Untuk perhitungan kapital, yaitu CAR dibagi ATMR kali 100%. Sekian rangkuman atau kesimpulan dari tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC. Terima kasih.